Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfaidah, NIM 2211692, mahasiswi S2 Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Video ini saya buat untuk mengerjakan tugas mata kuliah jaringan chapter 2 tentang configuring initial switch setting, di mana saya akan melakukan konfigurasi terhadap switch menggunakan aplikasi simulasi packet tracer. Ada 5 objektif yang akan dikerjakan di sini, yaitu Part 1, verify the default switch configuration. Part 2, configure a basic switch configuration. Part 3, configure a MOTD banner. Part 4, save configuration files to NVRAM. Part 5, configure S2. Baik, langsung ke part 1. Verify the default switch configuration. Kita masuk ke Previous Access Mode. Klik di S1, lalu CLI. Selanjutnya, tekan Enter. Lalu ketikkan Enable. Enable. Kita udah masuk ke Access Mode. Lalu selanjutnya, ketikkan Show Running Config untuk melihat kondisi konfigurasi switch saat ini. Show running config. Enter. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah how many fast Ethernet interface does the switch have? Di sini ada 24 fast Ethernet yang dimiliki oleh switch. Selanjutnya, how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Di sini ada 2 gigabit internet yang switch punya. Lalu selanjutnya adalah what is the range of value sound for the VTI lines? Ini 0 sampai 4 dan 5 sampai 15. Selanjutnya adalah which command will display the current contents of non-volatile random access memory atau NVRAM. Di sini kita ketikkan show startup config. Startup config is not present. Why does the switch respond with startup config is not present? Karena kita belum melakukan konfigurasi terhadap switch. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi switch dasar. Step 1, assign a name to a switch. Kita akan assign sebuah nama untuk switch. Ketikkan configure terminal. Configure terminal. Enter. Lalu ketikkan hostname S1, kita assign name S1. Sudah selesai, kita exit. Nah, hostname berubah menjadi S1. Baik, selanjutnya adalah secure access to the console line. Kita akan membuat password atau melakukan pengamanan di switch S1 ini. Caranya adalah ketikkan configure terminal. Lalu masuk ke line console 0. Lalu ketikkan passwordnya let main. Login, exit.
Nah, di sini ada pertanyaan, why is the login command required? Karena ini, siapa yang masuk ke switch ini harus login terlebih dahulu, harus memasukkan password let main terlebih dahulu. Agar switch-nya aman, tidak semua orang bisa masuk ke konfigurasi switch tersebut. Selanjutnya adalah, verify that the console access is required. Kita akan melakukan pengecekan apakah password yang kita buat tadi sudah berfungsi. Kita exit dulu, keluar. Exit lagi. Untuk masuk ke switch-nya, kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya tadi adalah let main. Oke, sudah bisa masuk. Selanjutnya adalah secure privilege mode access. Kita akan membuat password untuk mode akses. Caranya, ketikkan enable, ketikkan configure terminal, ketikkan enable password C1 $C0. Exit. Selanjutnya, step 5, verify that the privilege mode access is secure. Kita akan memastikan bahwa password yang kita buat tadi sudah berhasil. Pengamanan yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita keluar dulu. Kita diminta untuk memasukkan password pertama, yaitu let main tadi. LETMAIN. Oke, sudah masuk. Setelah masuk, kita ketikkan enable untuk masuk ke mode akses. Kita diminta untuk memasukkan password selanjutnya, yaitu C1 $C0. Oke, sudah masuk. Selanjutnya, verify your configuration by examining the contents of the running configuration file. Oke, kita coba lihat di show running config. Nih ya, password sudah masuk di sini Cisco. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah configure an encrypted password to secure access to privilege mode. Kita akan melakukan enkripsi password di privilege mode. Caranya adalah ketikkan config T, lalu enable secret secret. Oke, setelah selesai, enter. Note, the enable secret password override the enable password. Jadi, enable secret ini menimpa password yang sebelumnya, yang enable. Step 7, selanjutnya, verify that the enable secret password is add to configure file. Oke, kita coba tunjukkan, kita pastikan apakah secret password tadi sudah berhasil, sudah masuk. Ketikkan show running config atau show run. Show run. Nih, secret tadi sudah masuk di sini ya, sudah.
Selanjutnya adalah what is display for enable script password. Ini ya, enable script password yang dimunculkan tadi ini. Lalu why is the enable script password display differently from the we configure? Karena ini sudah dienkripsi, jadinya tampilannya seperti ini. Selanjutnya ke step 8, encrypt the enable and console password. Oke. Kita akan melakukan enkripsi terhadap enable dan console password. Ketikkan config T, ketikkan service, password, encryption, ketikkan exit. Oke, sudah? Jika sudah, kita akan melakukan konfigurasi terhadap MOTD banner. Pertama yang kita lakukan adalah ketikkan config T, lalu ketikkan banner MOTD. This is a secure system auto rise access only. Lalu selanjutnya tekan enter. Lalu ketikkan exit. When will this banner be displayed? Banner ini muncul saat pertama kali kita mengakses switch. Why should every switch have a MOTD banner? Untuk memberitahu bahwa switch ini hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki otorisasi. Jadi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Oke, selanjutnya adalah part 4, save configuration file to NVRAM. Caranya adalah ketikkan ini, verify that the configuration is accurate using the show run command. Oke, kita ketikkan show run. Nah, seperti ini. Ketika sudah, lalu kita ketikkan copy running config startup config. Copy running config startup config. Oke, sudah. Selanjutnya adalah step 3. Which command will display the contents of NVRAM? Show run. Nah, ini dia yang muncul setelah kita melakukan konfigurasi file untuk menyimpannya ke NVRAM. Are all the changes that were recorded in the file? Ya, semua file, semua inputan akan tersimpan di file. Baik, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk switch kedua. Kita klik, lalu masuk ke CLI-nya.
Enter. Lakukan hal yang sama seperti di switch pertama tadi, yaitu masuk ke access mode, enable. Selanjutnya, kita show running config untuk melihat saat ini, konfigurasi saat ini. Lalu selanjutnya kita akan assign name to switch. Configure terminal. Hostname kita beri nama S2. Lalu exit. Selanjutnya kita akan melakukan pengamanan terhadap konsol line. Configure terminal. Lalu line konsol 0. Kita set passwordnya let main saat login. Lalu exit. Selanjutnya adalah kita exit lagi untuk mengeceknya. Masukkan password let main tadi. Ketika sudah masuk, kita memasukkan password untuk mode akses. Kita buat pengamanan di mode akses. Caranya adalah ketikkan enable, configure terminal, lalu enable password C1 $C0. Exit. Selanjutnya, verifikasi apakah password tadi berhasil dibuat. Kita exit lagi aja. Oke, masukkan password yang pertama, let main, enable. Password yang kedua yaitu C1 $C0. Oke, sudah bisa masuk, sudah berhasil. Selanjutnya, kita configure encrypted password. Kita buat password yang terenkripsi, yaitu ketikkan config T, enable secret ITSA secret. Enable secret ITSA secret. Enter. Exit. Lalu kita bisa mengetikkan show run untuk melihat hasilnya. Sudah masuk ya. Selanjutnya kita akan membuat enkripsi to the enable and console password. Ketikkan config T, ketikkan service password encryption, exit. Oke, selanjutnya adalah melakukan konfigurasi terhadap MOTD banner. Config T,
config t, kita ketikkan banner motd, this is a secure system, auto reach access only. Lalu ketikkan exit. Oke, ketika sudah selesai, kita akan menyimpan konfigurasi file ke NVRAM. Caranya ketikkan copy running startup. Seperti ini bisa. Sudah selesai. Kita bisa cek result-nya. Kita klik cek result. Nih di assessment item. Ini sudah terchecklist semua. Kalau ini sudah terchecklist hijau semua, artinya sudah terkerjakan semua dengan skor 72 dari 72. Baik, terima kasih. Demikian video tugas dari saya untuk konfigurasi switch dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.